Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Saya Bigistan dari HES 4A akan mempresentasikan tentang ilmu mantik, yaitu lafaz murakkab. Apa itu lafaz murakkab? Langsung saja. Lafaz murakkab yaitu kata yang bagiannya menunjukkan arti yang dimaksud bagian yang terkandung dalam kata tersebut. Nah, lafaz murakkab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada murakkab tam, yaitu kalimat tersusun yang menunjukkan makna sempurna, dan ada juga murakkab nakis, yaitu kalimat tersusun yang menunjukkan makna kurang sempurna. Nah, yang pertama murakkab tam adalah kata-kata yang dirangkai atau disusun sedemikian rupa sehingga memberi pengertian yang lengkap. Dengan begitu pendengar dapat dengan mudah mengerti maksudnya. Dalam bahasa Indonesia, murakkab tam disebut sebagai kalimat efektif atau kalimat sempurna. Contohnya, yang pertama, sabar itu tentram. Sabar itu adalah sikap menahan diri untuk mencapai ketentraman karena tidak sabar menimbulkan ketidaknyamanan dalam dirinya. Nah, contoh yang kedua, hujan mengalir deras. Yaitu air yang turun dari langit dengan jumlah yang banyak dan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, kalimat tersebut adalah rangkaian atau susunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti. Dan banyak contoh lainnya. Dalam ilmu nahwu biasanya ini disebut dengan jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah. Baik, selanjutnya murakkab nakis, yaitu definisinya al-lafzul ladzi la yufidu sami jumlatan mufidatan tammatan yasnu as-sukutu ilai, yaitu lafaz yang tidak memberikan makna yang jelas bagi pendengar sehingga ia masih perlu bertanya. Contoh yang pertama, mahasiswa yang rajin itu. Yang kedua, barang yang itu murah. Barang yang murah itu. Yang ketiga, kalau tidak mencintaimu. Yang keempat, apabila kamu datang. Ketika Anda mendengar kalimat-kalimat yang tadi saya contohkan, pasti Anda belum menangkap makna yang jelas. Sekalipun ia tersusun karena ia belum jelas, maka ia dinamai sebagai nakis. Masing-masing dari murakkab tam itu dan nakis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu murakkab tam khabari. Murakkab tam khabari adalah murakkab tam yang isinya mungkin benar dan mungkin juga salah, yaitu mengandung keraguan. Contoh, laptop ini murah. Laptop itu murah jika dia memiliki uang lebih untuk membelinya, tetapi bagi sebagian orang tidak semua membeli laptop itu murah. Contoh yang kedua, Jokowi itu ganteng. Ketampanan. Jadi ketampanan atau ganteng itu relatif, artinya tidak dapat menilai seseorang ganteng dari satu sisi saja. Terus contoh yang ketiga yaitu Raisa itu solehah. Dikatakan solehah jika dia menggunakan kerudung yang menutupi auratnya. Belum tentu akhlak atau sifatnya seperti seorang muslimah yang solehah. Selanjutnya, yang kedua yaitu murakkab tam insya'i. Murakkab tam insya'i adalah murakkab tam yang tidak mungkin benar dan tidak mungkin salah. Murakkab tam insya'i ini seperti kata perintah, kata larangan, dan kata seru. Contohnya, yang pertama, pergilah ke luar negeri untuk menambah pengalaman. Baru kemarin. Belum tentu, karena di dalam negeri pun bisa mendapatkan pengalaman dan belum tentu di luar negeri mendapatkan pengalaman yang diinginkan. Contoh yang kedua yaitu jangan lekas putus asa dalam menghadapi kenyataan. Mungkin kebanyakan orang putus asa dalam menghadapi kenyataan, namun tidak semua orang seperti itu. Contoh yang ketiga yaitu aku tidak bisa hidup tanpamu.
Contoh kalimat ini menggambarkan bahwa keadaan hati seseorang yang tersakiti pada kenyataannya tanpa dia pun sebenarnya masih bisa hidup. Selanjutnya pembagian murakab nakis. Yang pertama yaitu takidi. Definisinya adalah makanat al-kalimah as-saniyah fihi kaidan lil di al-kalimah al-ula, yaitu suatu rangkaian kalimat yang kata keduanya mengikat kata yang pertama. Artinya dua kata tersebut mengikuti kata yang pertama. Contoh pilot pesawat, yang kedua rumah hantu, yang ketiga tumbuhan yang hijau itu, yang ketiga cowok ganteng itu, dan lain-lain. Nah, itu menyebutkan bahwa dua kata tersebut mengikuti kata yang pertama, yaitu misalkan pilot pesawat. Nah, itu mengikuti kata yang pertama. Nah, seperti tumbuhan yang hijau itu, cowok ganteng itu, nah itu mengikuti kata yang pertama. Yang kedua yaitu ghairi takidi. Definisinya adalah mata la alafa min ismi wa adat atau kalimah wa adat, yaitu kalimat yang terangkai dari isim dan huruf atau kalimat dan huruf. Contoh, borong itu di atas. Kedua, keluar dari. Yang ketiga, masuk ke. Yang keempat, pergi menuju. Yang kelima, datang dari, dan lain-lain. Mengapa semua ini dikatakan nakis? Karena rangkaian kalimat tersebut tidak memberikan makna yang jelas dan sempurna. Beda halnya dengan murakab tam yang bisa memberikan kejelasan maknanya. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.